Apakah semua pemain bola itu harus diperlakukan sama? Dan juga apakah semua pemain bola itu harus diberikan kesempatan yang sama? Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan bahas itu karena menurutku banyak pendapat-pendapat di luaran sana yang aku nggak sepakat bahwasanya semua pemain itu harus diperlakukan sama dan juga semua pemain itu harus diberikan kesempatan yang sama gitu. Gini ya. Kalau kita bicara level top Eropa gitu, ya level top Eropa yang di atas itu pasti Messi dan Ronaldo. Oke, itu udah top of the top pemain bola di ya at least 20 tahun terakhir kayak gitu. Nah, sekarang kan yang jadi permasalahan adalah belum ada pemain atau pemain bola yang bisa dikatakan sebagai penerus mereka dan jangankan melewati mereka deh, mendekati prestasi mereka itu menurutku belum ada. Walaupun sekarang nama-nama kayak Mbappe, Haaland, kemudian ya Foden dan lain sebagainya itu sudah mulai digaung-gaungkan kayak gitu. Tapi belum ada yang sampai ke level mereka gitu, yang persaingannya itu belum ada sampai seketat mereka gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan gitu kan, ketika seorang pemain itu bermain jelek, itu harus digantikan. Oke, iya aku sepakat gitu. Cuman di kasus lain gitu, apakah pelatih bisa ataupun berani membaku cadangan pemain bintang ya ketika 2-3 pertandingan dia bermain jelek, pada saat pertandingan tersebut dia bermain melawan tim besar juga. Contoh misalkan siapa ya? Contoh misalkan di Madrid deh. Madrid 2-3 pertandingan terakhir itu Vini atau Bellingham itu bermain buruk gitu kan. Misalkan bermain buruk gitu. Kemudian di pertandingan setelah itu maka Madrid akan melawan Barcelona. Nah, apakah pelatih bodoh mana atau pelatih yang ceroboh mana yang berani menggantikan Bellingham dengan siapa lah di situ, Brahim Diaz gitu. Padahal pertandingan itu adalah pertandingan yang sangat penting, pertandingan itu adalah derby, pertandingan itu adalah El Clasico. Mau nggak mau pasti Ancelotti memasang Bellingham gitu loh. Nggak akan mungkin dia berani menggantikan Bellingham walaupun di 3 pertandingan terakhir dia itu jelek mainnya gitu. Kecuali pelapisnya itu setara kayak gitu. Misalkan pelapisnya itu siapa ya? Misalkan pelapisnya itu Bruno lah, misalnya pelapis si Bellingham ketika dia bermain jelek masih ada nama Bruno di bangku cadangan. Misalkan, oke, mungkin Ancelotti akan berani memasang Bruno untuk menggantikan Bellingham karena Bellinghamnya sedang bermain jelek di 3 pertandingan terakhir ya itu. Namun kalau 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 misalkan pelapisnya itu siapa sih, Brahim Diaz lah katakan, apakah Ian Ancelotti mau memasang Brahim Diaz di laga sebesar El Clasico gitu, kecuali misalnya si Bellingham itu cedera ya, mau nggak mau pasti si Brahim Diaz yang dipaksa untuk bermain di situ. Tapi selagi dia masih sehat, cuman karena dia bermain buruk, ya aku rasa tidak semua pemain bisa diperlakukan sama kayak gitu. Nah, kemudian apakah eh, diberikan kesempatan yang sama. Nah, pertanyaan sekarang kan adalah apakah semua pemain itu harus diperlakukan sama? Menurutku juga enggak gitu loh. Karena akan beda perlakuan klub, perlakuan manajer dan juga perlakuan sesama pemain ketika ya let's say lah katakan pemain itu Messi atau Ronaldo lah ada di tim. Kemudian apakah klub akan memperlakukan Messi sama dengan klub memperlakukan siapa ya? Memperlakukan Hafi lah, misalnya Hafi di klub. Menurutku enggak, pasti ada keistimewaan yang akan diperoleh oleh Messi ketika di dalam situasi tertentu. Misalkan di dalam sesi latihan ada aturan tidak tertulis bahwasanya Messi pada saat di sesi latihan nggak boleh di tackle atau nggak boleh di tackle tapi tidak boleh di tackle dengan keras. Kemudian si Hafi mungkin di tackle dengan keras ataupun di tackle gitu. Jadi kan itu ada perbedaan-perbedaan yang pasti akan terjadi di dalam tim, karena itu menyangkut dengan wibawa pemain, reputasi pemain, dan juga prestasi si pemain. Jadi kalau dibilang semua pemain itu harus diperlakukan sama, ya aku nggak pernah melihat ada klub yang berani melakukan itu, yaitu klub di seluruh dunia. Bahkan siapa ya, Pep di City, Pep juga nggak sebegitu tegas. Mungkin di beberapa tahun terakhir mungkin ada beberapa pemain yang ketika bermain jelek itu akan digantikan. Contoh kayak De Bruyne kan, pada saat ada momen di mana De Bruyne bermain jelek kemudian digantikan. Karena apa? Karena pelapisnya itu memadai. Kalau misalkan pelapisnya tidak memadai, dia bermain jelek pasti akan dimainkan lagi gitu loh. Karena pelapisnya
memadai, makanya dia berani Pep baku cadangkan De Bruyne ataupun Haaland gitu. Bahkan Haaland di 5 pertandingan terakhir tidak cetak gol dan cenderung bermain buruk, tapi nggak dicadangkan juga kayak gitu kan. Karena apa? Karena pelapisnya tidak memadai. Oke deh, taruh misalkan si Alvarez yang dipasang di depan. Terus yang menggantikan Alvarez di belakang striker siapa? Nggak ada pemain juga, nggak banyak. Terus si Grealish mau dipaksa di belakang striker, ya susah kayak gitu. Foden juga sudah mengisi di posisi sayap dan juga menggantikan posisi yang ditinggalkan sama De Bruyne. Jadi menurutku tidak ada satupun pelatih yang ceroboh di dunia ini yang mau menggantikan pemain karena dia bermain jelek kemudian digantikan. Tapi ketika melihat bangku cadangan itu nggak ada pemain yang bisa menggantikan. Jadi menurutku tidak semua pemain bisa diberikan kesempatan yang sama dan juga tidak semua pemain bisa diperlakukan dengan sama gitu. Contoh lagi, aku kasih contoh. Di MU lah yang paling sering itu adalah Bruno dan juga Rashford itu sering main jelek. Bahkan di sepanjang musim ini Bruno dan juga Rashford itu selalu bermain jelek. Maka malah cuman nggak bisa diganti karena apa? Ketika Erik ten Hag melihat penggantinya nggak ada yang sepadan ataupun tidak ada yang memadai gitu. Siapa yang menggantikan Rashford? Garnacho 11-12 bermainnya. Kemudian yang bisa menggantikan Bruno siapa? Eriksen. Ya kali Eriksen sekarang bisa menggantikan Bruno. Bisa cuman tidak akan mencapai levelnya Bruno karena Eriksen sudah termakan usia dan juga dia punya riwayat penyakit gitu. Nah, kemudian kenapa mereka tidak diganti? Karena ketika Erik ten Hag melihat bangku cadangan tidak ada pemain yang bisa menggantikannya gitu loh. Kecuali di situ misalkan di situ ada pemain kayak siapa lah, misalnya ada pemain kayak Dybala lah misalkan yang bisa menggantikan posisi Bruno. Mungkin Bruno akan dibangku cadangkan gitu. Kemudian ketika di posisi Rashford misalnya di situ, misalnya Mbappe misalkan, ya pasti Mbappe yang dipasang, Rashford di bangku cadangan. Atau kalau misalnya Mbappe bermain jelek, Rashford yang masuk, kan kayak gitu logikanya. Maka dari itu tergantung sikon kayak gitu. Artinya ya pelatih. Contoh lagi yang paling ketara itu ada Liverpool. Klopp itu salah satu pelatih paling galak yang ada di dunia ini. Dia nggak ada kompromi bagi dia. Tapi pemain kayak Van Dijk, kemudian Salah, Robertson dan juga TAA itu selalu musim lalu mereka selalu bermain jelek tapi nggak digantikan karena apa? Nggak ada penggantinya. Kalaupun ada penggantinya itu masih 2-3 level di bawah mereka. Jadi keputusan apa yang mau diambil dia gitu loh. Kalau misalkan dia menggantikan pemain-pemain yang kusebutkan tadi itu dengan pemain baru, pemain muda, malah akan menjadi mudaratnya atau apa? Mudarat itu apa bahasa Indonesia ya? Dampak buruknya itu lebih banyak lagi daripada dampak baiknya kayak gitu. Jadi maka dari itu biarkan aja sejelek-jeleknya Arnold, sejelek-jeleknya Van Dijk, sejelek-jeleknya Robertson dan juga Salah, pasti mereka ketika dapat satu momen pasti mereka bisa bermain dengan baik dengan sesuai kapasitas mereka kayak gitu. Jadi kemudian kalau misalkan Robertson jelek yang gantikan siapa? Tsimikas, iya kali. Alexander-Arnold ketika dia jelek menggantikan siapa? Ya Joe Gomez, ya iya kali, masih 2-3 level di bawah mereka. Jadi maka dari itu klub mengambil keputusan ya udah kita mainkan saja karena kalau kita mainkan pengganti dia tidak setara yang akan merusak sistem permainan, yang akan merusak sistem cara bermain tim yang kemudian bisa kalah bahkan lebih banyak gol lagi kayak gitu kan. Jadi maka dari itu aku nggak sepakat kalau ada yang bilang semua pemain harus diperlakukan sama. Oke, bisa diperlakukan sama dan juga diberikan kesempatan yang sama asalkan ketika melihat benchnya, melihat bangku cadangannya ada pemain yang setara yang bisa menggantikan dia secara bakat maupun secara mental gitu kan. Itu yang penting karena di mana-mana kepentingan tim itu lebih besar kecuali misalkan pemainnya itu bertingkah misalkan menjelek-jelekkan klub itu kan udah di luar hal yang itu udah di luar hal sepak bola gitu kan. Kita kan bicara sepak bola. Kalau memang ada pemain yang melawan klub, melawan pelatih, ya pemain gini harus ditendang seberapa bintang pun dia karena dia sudah merasa dirinya itu lebih besar dari klub kayak gitu. Itu dulu konten yang kali ini menurutku ya. Itu kalau kita bicaranya ideal ya memang semua pemain harus diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang sama. Idealnya seperti itu, tapi kan tidak selamanya hal ideal itu akan terjadi karena yang seharusnya dan senyatanya itu kan selalu bertentangan kayak gitu. Jadi ya pelatih harus mengambil keputusan mana yang keburukannya itu lebih sedikit kayak gitu karena ini kepentingan tim kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.